Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya menceritakan sebuah kisah pagi hari ini yang hari Minggu dalam ibadah. Sudah bisa lihat di YouTube IFGF for the Sauce. Saya menceritakan tentang kisah nyata ini. Tentang seorang yang bernama Ali Kafid di Afrika Selatan. Yang menjual lahannya, menjual ladangnya, kemudian dia pergi ke India, terbuai dengan bujuk rayu seorang temannya dia, yang berkata di sana ada tambang diamond, ada tambang permata, dan dia berkata solusi untuk kamu keluar dari kemiskinan itu ada di sana. Ali Kafid terbujuk, kemudian dia jual semua ladangnya dia, lahannya dia, yang dia garap sudah cukup lama. Dia jual dan dia pergi ke India untuk mencari tambang diamond di sana yang diceritakan oleh temannya ini. Yang terjadi adalah dia tidak menemukan tambang diamond di India. Uangnya habis. Lalu untuk dia kembali pulang ke Afrika Selatan, ke kampungnya dia. Dan dia pun akhirnya frustasi, stres, dan akhirnya terjun dari sebuah jembatan. Dan dia bunuh diri. Sementara ladang yang dia jual itu. Suatu hari, yang membeli lahan ini, yang membeli ladang ini, dia membajak tanah itu, menggarap tanah itu, dan kemudian cangkulnya ini menyentuh batu karena banyak batu-batuan di situ. Itu yang membuat kenapa Ali Kafid dia frustasi dengan lahan itu sehingga dia putuskan dia pergi menjualnya. Dia pergi ke India. Kan ini lahan begitu banyak batu dan sulit sekali. Dan orang yang membeli lahannya dia ini sama, menemukan masalah yang sama. Sampai satu hari cangkulnya menyentuh batu. Dan keluar cahaya. Dan dia ambil batu ini, dia bersihkan, dia bawa ke rumah. Sampai satu hari seorang pastor datang ke rumahnya dan melihat batu yang ada di rumahnya ini. Dan pastor itu bertanya, dari mana kamu dapatkan batu ini? Dan tuan rumah berkata, oh itu batu begitu banyak di halaman rumah. Bikin susah sekali bagi saya. Karena membuat kami tidak bisa menanam dengan baik. Karena begitu banyak batu-batuan di tanah itu, di ladang kami ini. Dan pastor ini berkata, tidakkah kamu tahu itu adalah diamond? Terperangah yang punya rumah ini. Dan dibawalah ini batu ke lab. Dan dicek ini adalah black diamond yang cukup besar. Dan pada waktu itu harganya dinilai 25.000 US dollar. 1.800-an. Ini true story, kisah nyata. Dan itu menjadi awal penemuan tambang diamond permata terbesar di dunia. Di Afrika Selatan. Ali Kafid, dia pergi ke India mencari diamond. Sementara diamond yang akan memberikan solusi untuk dia keluar dari kemiskinan itu ada di rumahnya. Itu ada di halaman rumahnya. Dia berdiri, dia berjalan, dia menyentuh cangkulnya setiap hari dengan diamond. Tapi dia tidak tahu kalau itu diamond. Itu sebabnya Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Karena itu kekayaan yang menyelamatkan hari-hari ini itu bukan uang pertama-tama, tetapi hikmat dan pengetahuan. Pentingnya kita memiliki hikmat dan pengetahuan hari-hari ini. Kita akan lihat bersama dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Dalam Keluaran pasal yang keempat,
Tuhan solusi buat bangsa Israel keluar dari krisis, dari persoalan, dari perbudakan yang membelenggu mereka adalah dimulai dengan kata ini. What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Dan itu yang menjadi solusi bagi Musa membawa keluar bangsa itu dan menyatakan Tuhan dan kemuliaan dan kedaulatannya. Menyatakan, merubah keraguannya dia menjadi iman, kebimbangannya dia menjadi percaya. Solusi yang kedua, setelah tahu apa yang ada di tanganmu, apa yang ada padamu, potensi apa yang ada, yang berikutnya adalah ini. Tahu bagaimana menggunakannya. Know how to use what is in your hand. Ayat yang ke-15. Pasal yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wow. Kalau pasal yang keempat Tuhan bertanya, what is in your hand? Dalam pasal yang ke-14, Tuhan memberikan instruksi arahan kepada Musa bagaimana menggunakan apa yang ada di tangannya sebagai sebuah solusi dari persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa itu. Situasi hari ini dalam pasal 14, bangsa Israel sedang ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah, dijepit, dipepet, di depannya laut terbentang luas, di belakangnya tentara Firaun mengejar mereka. Artinya, tidak ada jalan keluar. There's no way out. Maju mati laut, mundur juga mati Firaun dengan tentaranya mengejar dan mengepung. Umum yang dilakukan semua kita pasti berdoa, mungkin puasa. Ketika kita ada dalam posisi yang kepepet, kita doa, puasa, minta Tuhan tolong aku. Tapi menarik, Tuhan menegur Musa. Dia berkata, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Artinya, mengapa kamu berdoa seperti itu? Change your prayer. Ubah doamu. Kamu ingat apa yang ada di tanganmu. Itu adalah tongkat. Dan itu solusi ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan meyakinkan Firaun dan bangsa Israel. Nah, kali ini Musa disuruh Tuhan kembali bukan hanya melihat apa di tangannya, tetapi menggunakan apa yang ada di tangannya. Dan Tuhan berkata kepada Musa di tengah-tengah jalan buntu dan kepepet, Tuhan berkata, berhenti berdoa, berhenti berseru, berhenti mengemis-ngemis seperti itu. Ada waktu kita berdoa, ada waktu kita berseru, ada waktu kita menangis. Tapi ada waktu kita berhenti, menangis berseru. Tapi waktunya untuk kita mulai bergerak dan menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkata kepada Musa, suruh bangsa itu berangkat, suruh mereka bergerak. Jangan menunggu melihat laut terbelah, baru kemudian bergerak. Bergerak dulu, melangkah dulu. Dan kita cenderung ingin melihat jalan keluar dulu, baru kemudian kita bergerak. Tapi iman tidak bergerak demikian. Iman berkata bertindak dulu, baru kemudian kita lihat jalan keluar. Dan kemudian Tuhan berkata pada Musa, gunakan apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat itu. Ulurkan tongkatmu, ya, ulurkan tongkatmu, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Jadi tongkatnya diangkat, menggambarkan otoritas Tuhan, kedaulatan dan kuasa Tuhan. Tangannya dikatakan di sini, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga laut itu menjadi tanah kering dan bangsa itu akan menyeberang di situ. Wow, saudara, ini waktunya. Bukan cuma tahu apa yang ada padamu, potensi, sumber, solusi
tongkat yang sudah ada di tanganmu. Tetapi Tuhan ingin mengajar saudara untuk menggunakan apa yang ada di tanganmu itu. Berjalan bergerak dengan iman. Angkat tongkatmu, otoritas itu. Angkat apa yang kau miliki kepada Tuhan. Angkat apa yang kau punya yang sedikit kepada Tuhan dan serahkan pada Tuhan. Ulurkan tanganmu ke atas situasi. Ucapkan berkat, lepaskan mujizat, lepaskan otoritas pada laut kematian yang ada di depanmu itu. Karena kita berkata laut terbelah dua. Dan bangsa itu jalan di daratan yang kering itu. Dan saya ingin katakan begini buat saudara hari ini. Solusi, mujizat yang kau perlukan sudah ada di tanganmu. Tapi saudara harus mendengarkan Tuhan. Mengajar saudara menggunakan apa yang sudah ada itu. Menurut cara Tuhan dan hikmat Tuhan. Saya yakin Musa tidak pernah berpikir bahwa solusinya adalah membelah laut. Itu tidak pernah ada dalam kalkulasi ide manusia. Dengarkan ini. Ada ide, ada solusi, jalan keluar dari masalah pergumulanmu yang tidak pernah masuk mungkin di dalam kategori pemikiran bahkan ide rancangan manusia paling hebat sekalipun. Untuk membelah laut merah. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap membuka jalan di mana tidak ada jalan. Apa yang ada di tanganmu? Tapi hari ini, dengarkan Tuhan bagaimana menggunakan apa yang sudah ada di tanganmu itu. Untuk membuka jalan dan akan menjadi solusi buat masalah yang sedang kau hadapi hari ini. Bergeraklah, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut itu. Dan lihatlah mujizat terjadi. Lihatlah jalan keluar dibukakan bagimu dalam semua pergumulanmu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.